Pagi itu, Mentari mengintip malu-malu di balik tirai jendela besar rumah mewah bergaya minimalis di kawasan elit Cipete. Udara masih segar, suara burung terdengar samar, dan aroma kopi menggoda keluar dari dapur yang rapi. Di meja makan, seorang wanita cantik tengah menuangkan jus jeruk ke dalam 2 gelas kristal. Nadia, wanita 32 tahun itu, tampak anggun dalam balutan daster satin berwarna biru muda. Wajahnya tenang, rambutnya dikuncir sederhana, dan bibirnya tersenyum manis. Ia adalah sosok istri idaman, sabar, cerdas, dan penyayang. Bersama suaminya, Raka, mereka telah menikah selama 6 tahun. Raka sendiri baru saja turun dari kamar, mengenakan kemeja putih rapi dan celana panjang hitam. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, rambut tersisir licin, dan aroma parfum mahal menyebar saat ia berjalan ke arah meja makan. "Pagi, sayang," ucap Nadia lembut sambil mencium pipi suaminya. "Pagi, juga wangi banget nih. Siapa yang masak?" tanya Raka sambil duduk. "Bukan aku, itu Sari yang masak. Aku cuma buat jus." "Oh ya, hebat juga anak itu," kata Raka, sambil menyeruput kopi hangat buatan Sari, pembantu baru mereka yang baru sebulan bekerja. Sari adalah gadis berumur 20 tahun, lugu, polos, dan pendiam. Ia datang dari kampung di Jawa Tengah, dikirim oleh agen penyalur kerja untuk membantu pekerjaan rumah tangga di kota. Nadia menerimanya dengan tangan terbuka. Selama ini, ia selalu memperlakukan pembantunya dengan baik, tak pernah merasa lebih tinggi, dan menganggap mereka bagian dari keluarga. Sehari-hari, Sari lebih banyak diam. Ia tak banyak bicara kecuali jika ditanya. Namun ia sangat rajin. Nadia menyukainya karena Sari bisa diandalkan, tidak cerewet, dan tidak suka bermain gawai seperti pembantu-pembantu sebelumnya. Awalnya, semua berjalan sempurna. Raka tampak lebih tenang di rumah. Ia sering pulang tepat waktu, bahkan beberapa kali membawa kue atau oleh-oleh kecil untuk dibagi bersama. Hubungan mereka terasa stabil. Memang, sudah bertahun-tahun Nadia dan Raka belum dikaruniai anak, tapi mereka sepakat untuk tidak menjadikan itu sebagai beban. Namun, sesekali Nadia menangkap sorot mata aneh dari Raka. Pandangan itu muncul setiap kali Sari melintas di hadapannya. Bukan pandangan biasa, ada sesuatu di balik sorot mata itu. Tapi Nadia menepis pikirannya. Ia tak ingin berpikiran buruk tentang suaminya, apalagi tentang Sari yang begitu sopan dan patuh. "Sayang, nanti malam kamu ada acara?" tanya Nadia sambil menyusun piring-piring bekas sarapan. "Kayaknya enggak, tapi sore aku ada meeting di luar. Bisa agak telat pulang." Nadia mengangguk pelan. "Aku juga mau ke yayasan sebentar, ada rapat sama ibu-ibu binaan." "Oh ya, bagus itu. Kamu memang cocok banget ngurusin yang kayak gitu," puji Raka sambil berdiri dan mengambil jasnya. Mereka berpamitan seperti biasa, dengan ciuman di pipi dan senyuman di bibir. Tak ada yang terasa salah. Tak ada yang terasa janggal. Rama It seolah jadi contoh rumah tangga yang ideal. Tapi di balik dinding dan senyum yang manis, ada retakan kecil yang tak terlihat. Seperti kaca yang perlahan mulai retak dari dalam. Nyaris tak tampak, namun menunggu waktu untuk pecah sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, ketika Nadia harus pergi ke Bandung selama 2 hari untuk mengikuti pelatihan pemberdayaan perempuan, rumah itu terasa sepi. Sari tetap bekerja seperti biasa, membersihkan rumah, memasak, dan menyiapkan kebutuhan Raka. Disinilah semuanya mulai berubah. Sore itu, hujan turun deras. Raka baru saja pulang kerja dalam keadaan basah kuyup. Sari yang mendengar suara pintu, segera menghampiri dan membawakan handuk. "Pak, basah semua, ini handuknya," kata Sari gugup. Raka menatapnya sekilas, namun tatapan itu cukup membuat Sari merunduk. "Terima kasih, Sar. Kamu masak apa malam ini?" tanya Raka sambil mengeringkan rambutnya. "Sayur sop sama ayam goreng." "Wah, favoritku. Kayaknya kamu makin pintar masak ya." Sari tersenyum malu, belajar dari Bu Nadia. Malam itu mereka makan di meja yang biasanya digunakan Raka dan Nadia. Entah mengapa, Raka meminta Sari menemaninya makan. Dengan alasan tak enak makan sendiri, ia mulai membuka pembicaraan ringan. Sari hanya menjawab seperlunya. Tapi jelas ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Setelah malam itu, sikap Raka mulai berubah. Ia sering pulang lebih awal jika Nadia tak ada. Kadang ia memuji Sari berlebihan. Kadang ia menawarkan bantuan yang tak perlu. Bahkan pernah suatu malam, Nadia menelepon dari Bandung. Dan Raka tampak gugup menjawabnya. Padahal tak ada hal mencurigakan yang terjadi secara langsung. Namun hati istri tak bisa dibohongi. Sekembalinya dari Bandung, Nadia merasa suasana rumah berbeda.
Sari tampak lebih diam dari biasanya. Ada lingkar hitam di bawah matanya. Ia seperti membawa beban yang berat, namun tak mampu dibagi. Nadia mencoba bertanya, "Sar, kamu sehat?" Sari hanya mengangguk pelan. "Sehat, Bu." Namun, air mukanya berkata lain, dan Nadia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia belum tahu bahwa rumah tangga yang selama ini tampak sempurna sedang berada di ambang kehancuran. Sudah 2 minggu sejak Nadia pulang dari Bandung, tapi suasana rumah tak pernah benar-benar kembali seperti semula. Ada yang berubah, bukan hanya dari sikap Raka, tapi juga dari Sari yang semakin hari terlihat gelisah dan tertutup. Nadia yang selama ini percaya pada ketenangan rumah tangganya, mulai merasakan kegelisahan yang ia sendiri sulit jelaskan. Sore itu, saat hujan turun ringan dan udara terasa lembab, Nadia duduk di ruang tengah sambil membaca buku. Raka masih di kantor, dan Sari sedang mencuci pakaian di belakang rumah. Sesekali, Nadia melirik ke arah dapur. Ia tidak tahu kenapa, tapi belakangan ini ia jadi lebih peka terhadap gerak-gerik Sari. Setiap suara langkah kaki, setiap nada bicara, semua seolah memberi isyarat yang berbeda dari biasanya. Bukan prasangka, tapi naluri. Naluri seorang istri. Beberapa malam lalu, Nadia terbangun pukul 1 dini hari. Saat ia meraba sisi tempat tidur, Raka tidak ada di sana. Awalnya ia berpikir suaminya mungkin ke kamar mandi, tapi suara air tidak terdengar. Ia pun bangun dan keluar. Betapa terkejutnya Nadia saat melihat cahaya samar dari arah dapur. Ia berjalan pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Dari celah dinding, ia melihat sosok Raka berdiri di dekat kulkas, hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Tapi yang membuat Nadia tercekat, bukanlah itu melainkan bayangan Sari yang tampak gugup berdiri di depannya. Wajah Sari menunduk. Tubuh Nia Koko Nadia tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Raka mengulurkan tangan dan menyentuh pundak Sari dengan lembut. Sari langsung mundur dan bergegas keluar dari dapur. Raka berdiri di tempat, menatap kosong. Nadia buru-buru kembali ke kamar. Hatinya sesak, pikirannya kacau. Ia tak ingin gegabah. Bisa jadi itu hanya salah paham. Bisa jadi Raka hanya menegur Sari soal pekerjaan. Tapi mengapa tengah malam menggapet dalam keheningan seperti itu? Keesokan harinya, Nadia tidak langsung mengkonfrontasi siapapun. Ia memilih mengamati lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Nadia mencatat hal-hal kecil. Raka yang dulu hampir tak pernah menyentuh ponselnya di rumah, kini sering membalas pesan sambil menyeringai sendiri. Sari yang dulu selalu menyapa Nadia dengan ramah saat pulang kerja, kini hanya mengangguk cepat dan buru-buru masuk ke dapur. Raka yang dulu sangat terbuka soal jadwal kerjanya, kini sering berkata, "Aku ada meeting," tanpa penjelasan apapun. Namun yang paling mencolok adalah cara Raka menatap Sari saat ia pikir Nadia tidak memperhatikan. Bukan tatapan majikan terhadap pembantu, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam. Suatu hari, Nadia sengaja berpura-pura sakit. Ia izin tidak ke yayasan dan bilang ingin istirahat seharian di kamar. Tapi diam-diam, ia mengamati rumah dari balik tirai kamar sekitar pukul 10 pagi. Raka pulang lebih awal. Katanya ada jadwal meeting di rumah via Zoom. Tapi dari balik kaca, Nadia melihat Raka masuk ke rumah dengan membawa sekotak kue dan 2 botol minuman ringan. Ia tidak langsung ke kamar kerja seperti biasanya, melainkan ke dapur. Nadia menahan napas, hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia berjalan pelan menuruni tangga, tetap mengendap-endap, dan berdiri di dekat tembok ruang makan. Dari sana, ia bisa mendengar suara Raka. "Kamu suka roti ini kan? Aku lihat waktu itu kamu makan sisa yang di meja." "Maaf Pak, saya nggak apa-apa Sari. Aku senang kalau kamu suka." "Diam." Lalu suara kursi yang bergeser. "Jangan tegang begitu. Duduk aja. Aku cuma pengen ngobrol." Sari tampak ragu, tapi akhirnya duduk. Nadia tak berani maju lebih dekat. Ia hanya bisa menggertakkan giginya sendiri, menahan emosi yang sudah memuncak. Lalu, terdengar suara Raka lagi. "Kamu tahu kan, aku sayang sama kamu." Seketika dada Nadia terasa seperti dihantam benda tumpul. Ia menutup mulut dengan tangan, tak ingin mengeluarkan suara. Nafasnya tercekat. Ia tak perlu mendengar kelanjutannya. Kalimat itu cukup untuk mengoyak semua kepercayaan yang selama ini ia pegang. Ia kembali ke kamar dengan langkah gontai. Sari dan Raka mungkin tidak sadar bahwa Nadia mendengar semuanya. Tapi bagi Nadia, semuanya sudah cukup jelas. Malam itu, Raka masuk kamar seperti biasa. Ia mencium kening Nadia dan bertanya, "Kamu udah baikan?" Nadia mengangguk kecil. "Iya, cuma butuh istirahat." Raka lalu duduk di sampingnya, mengusap tangan Nadia dengan lembut. "Kamu tahu kan, aku sayang kamu.
Kali ini, kalimat yang sama terasa seperti belati. Nadia memejamkan mata. Ia tidak menjawab. Air mata hampir jatuh, tapi Tehan. Ia tidak akan menangis di depan pria yang sedang membohonginya. Di dalam dirinya, badai mulai menggulung. Tapi dari luar, wajahnya tetap tenang. Karena Nadia tahu, ia butuh rencana. Bukan amarah, ia tidak akan bertindak gegabah. Tidak akan langsung marah atau memaki. Ia akan menunggu, mengumpulkan bukti, dan saat waktunya tiba, ia akan membuat Raka menyesal telah menghancurkan kepercayaan yang ia bangun selama 6 tahun pernikahan. Keesokan harinya, Nadia mulai menyusun langkah. Ia menghubungi sahabatnya yang bekerja sebagai pengacara. Pura-pura bertanya soal hak istri dalam kasus perselingkuhan. Ia juga mulai menyimpan rekaman CCTV rumah di laptop pribadinya, termasuk meminta akses kamera di area dapur dan ruang tamu. Secara diam-diam, ia mulai memperhatikan jadwal dan pola interaksi antara Raka dan Sari. Dan setiap malam, saat Raka tertidur pulas di sebelahnya, Nadia hanya menatap langit-langit kamar dengan air mata yang tak jatuh dan hati yang mulai membatu. Ia tahu, kecurigaannya bukan delusi. Kecurigaan itu nyata, dan ia akan buktikan semuanya dengan cara yang tak akan pernah Raka duga. Hari itu, langit Jakarta mendung. Hujan belum turun, tapi hawa lembab dan angin dingin menyelimuti suasana rumah itu sejak pagi. Nadia berdiri di depan kaca riasnya, mengenakan blus putih dan celana panjang abu-abu. Wajahnya tetap cantik, tapi sorot matanya sudah berbeda. Tidak lagi hangat, melainkan dingin seperti seseorang yang sudah bersiap menghadapi badai. Pagi ini, Raka sudah pergi lebih dulu. Katanya ada presentasi penting di kantor. Nadia tahu itu bohong. Berdasarkan data dari aplikasi pelacak, yang secara diam-diam ia tanamkan ke ponsel suaminya seminggu lalu. Raka sering menghabiskan waktu di sebuah apartemen sewaan di daerah Kalibata. Apartemen itu baru disewa 2 bulan lalu atas nama salah satu rekan bisnisnya. Dan berdasarkan informasi tambahan dari temannya yang bekerja sebagai notaris, apartemen itu kini dihuni oleh Sari. Nadia menarik napas panjang. Ia tak ingin gegabah, tapi pagi itu sesuatu mengubah segalanya. Saat sedang membersihkan meja makan, Nadia menemukan sesuatu di tong sampah dapur. Sebuah kantong plastik kecil berisi 2 strip tespek. Hasilnya positif, 2 garis merah yang jelas. Tangannya bergetar. Ia segera mengambil sarung tangan karet dan menyelamatkan barang bukti itu. Di bagian belakang tespek, ada tulisan kecil dengan spidol. 2 minggu. Seperti catatan yang ditujukan untuk seseorang, atau mungkin sebagai pengingat pribadi. Nadia tahu itu bukan miliknya. Ia tidak hamil. Dan ia tahu hanya ada satu perempuan muda yang tinggal serumah dengannya, Sari. Ia menyimpan tespek ke dalam tas tangan. Ada getar amarah di dadanya. Namun, tetap ia tekan. Bukan waktunya meledak. Siangnya, Nadia sengaja pulang lebih awal dari yayasan. Ia tahu Sari biasanya sedang istirahat jam 2 siang di kamar belakang. Benar saja, saat ia mengetuk pintu kamar Sari, suara gugup terdengar dari dalam. "Iya, Bu, boleh Ibu bicara sebentar?" Sari membuka pintu perlahan. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit gemetar, matanya bengkak, seolah habis menangis. Nadia menatapnya tanpa ekspresi. "Mau duduk di ruang tamu, Sar?" ucap Nadia pelan, lembut, tapi dalam nada suaranya ada ketegasan. Yang sulit dijelaskan, Sari hanya mengangguk dan mengikuti dari belakang. Di ruang tamu, Nadia duduk tenang. Ia membuka tas tangannya, dan tanpa banyak basa-basi, mengeluarkan 2 tespek positif itu, lalu meletakkannya di atas meja. Sari terdiam. Tangannya mulai bergetar, bibirnya membuka sedikit, tapi tak mengeluarkan suara. "Ini milikmu kan?" tanya Nadia, datar. Sari memejamkan mata. Air mata mengalir pelan. "Iya, Bu," jawabnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. "Berapa lama?" 2 minggu. Nadia mengangguk kecil. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah yang mulai membakar dadanya. "Siapa ayahnya?" Sari terisak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tapi Nadia tidak ingin basa-basi. "Ia butuh pengakuan, bukan drama." "Sari, aku ingin kamu jawab dengan jujur. Sekali kalau kamu berbohong, aku tidak akan bisa bantu kamu lagi. Siapa yang menghamili kamu?" Sari menggigit bibirnya. Ia membuka mulut, dan untuk pertama kalinya, ia mengangkat wajahnya dengan air mata penuh rasa bersalah. "Pak Raka." "Bu," kata itu menghantam Nadia seperti palu godam.
Meski sudah mencurigai, mendengarnya langsung tetap membuat dunia seakan runtuh. Ia tak menangis, tidak menjerit, hanya diam. Tapi dari diam itu, Sari bisa melihat bahwa hatinya baru saja disayat dalam. Aku nggak mau, Bu. Aku nggak pernah goda dia, ucap Sari, terseduh. Tapi waktu ibu ke Bandung, dia mulai sering ngobrol sama aku. Baik banget, suka bawa makanan. Aku kira cuma perhatian biasa. Nadia masih diam. Lalu malam itu, hujan. Dia pulang basah-basahan. Katanya kedinginan. Aku kasih handuk, dia duduk di ruang tamu sambil minum teh. Aku juga di situ. Aku nggak nyangka, Bu. Dia kasihan sama aku, bilang aku cantik. Dan Sari tak sanggup melanjutkan. Tapi Nadia tak butuh detail. Iya sudah cukup. Dia maksa kamu? Tanya Nadia dingin. Sari menggeleng cepat. Enggak, Bu. Tapi aku juga takut. Dia suami ibu. Nadia berdiri perlahan. Ia berjalan ke arah jendela, membelakangi Sari. Tatapannya kosong menembus keluar rumah. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku takut, Bu. Takut ibu marah? Takut diusir? Takut Pak Raka nggak mau tanggung jawab? Nadia tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tawa getir, penuh luka. Dia bahkan belum tahu kamu hamil. Ya, Sari menggeleng. Belem, Bu, Bagas. Sari menatap Nadia bingung. Nadia berbalik. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Tapi di balik senyum itu, ada badai besar yang tengah disiapkan. Kamu nggak usah pergi. Tetap di sini. Tapi jangan bilang dulu ke siapapun soal ini. Termasuk ke Raka. Aku yang akan bicara nanti. Sorry, Temp. Kebingungan. Tapi Bu, saya takut. Aku tahu kamu korban, Sar. Tapi mulai sekarang, ikut caraku. Aku janji, kamu dan bayimu akan aman. Tapi aku harus urus satu hal dulu. Sari hanya mengangguk pelan. Meski tak paham, sorot mata Nadia menunjukkan tekad yang berbeda. Sorot mata seorang istri yang baru saja dikhianati. Dan tak akan tinggal diam. Malamnya, Raka pulang seperti biasa. Membawa martabak, mencium pipi Nadia, dan bertingkah seolah dunia baik-baik saja. Namun ia tak tahu bahwa istrinya telah berubah. Tak tahu, rumah yang dulu nyaman kini menjadi medan perang sunyi. Dan ia tak tahu bahwa semua kebohongannya sudah terbongkar. Pagi itu, suasana rumah terlampau tenang, nyaris sunyi. Tidak ada suara televisi yang menyala, tidak ada piring yang beradu dari dapur, dan tidak ada tawa hangat seperti biasanya. Raka turun dari kamar dengan raut santai, mengenakan kemeja abu-abu dan jam tangan mahal. Ia sempat bercermin di ruang tamu, merapikan rambutnya. Hari itu, ia akan bertemu klien penting atau setidaknya itulah yang ia katakan pada istrinya. Namun ketika ia melangkah ke ruang makan, Nadia sudah duduk di sana. Tak seperti biasanya yang selalu sibuk menyiapkan sarapan, pagi itu ia duduk diam, tangannya melipat rapi di atas meja. Dengan satu map tebal di depannya, Raka terkejut, tapi cepat-cepat menyembunyikan kegelisahan di balik senyuman. Wah, udah rapi banget pagi-pagi, katanya sambil menghampiri dan mencium pipi istrinya. Gak biasanya kamu duduk anteng begini. Ada yang mau dibicarakan? Nadia hanya tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Senyum itu datar, tak berbentuk. Sorot matanya menusuk, membuat Raka merasa seolah tubuhnya tengah diiris tanpa pisau. Aku mau ngobrol sebentar. Duduk dulu, kata Nadia tenang. Raka yang bayuzanya suka bersikap dominan. Tiba-tiba merasa terintimidasi. Ia pun duduk perlahan. Kenapa? Mukamu serius amat. Ada masalah? Nadia membuka map pelan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan 2 foto tespek bergaris 2. Selembar kertas hasil rekaman CCTV dapur pada malam ia pulang mendadak dari Bandung. Serta salinan laporan sewa apartemen di Kalibata yang terdaftar atas nama rekannya. Namun, jelas ditinggali oleh Sari Roka Menagung, belum sempat ia bicara. Nadia sudah mendahului dengan suara datar, namun penuh kuasa. Aku nggak butuh pengakuan, Rak. Semua ini sudah cukup, aku cuma ingin kamu tahu. Aku tahu semuanya. Raka menelan ludah, napasnya berat. Tangan kirinya mulai gemetar. Nadia, aku bisa jelaskan. Jangan, potong Nadia cepat. Jangan mulai dengan aku bisa jelaskan. Karena dan Sari sudah menjelaskan cukup banyak dalam rekaman suara yang sengaja aku pasang 2 minggu lalu. Termasuk kalimatmu, kamu tahu kan, aku sayang sama kamu. Raka tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, tapi tak satu kata pun keluar. Ia tidak menyangka. Ia pikir ia cukup rapi, cukup, tapi ternyata Nadia jauh lebih cerdas dari yang ia kira.
Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu gelagatmu berubah sejak Sari masuk ke rumah ini? Kamu pikir aku tidak sadar kamu pura-pura pulang lebih awal untuk meeting? Padahal kamu menginap diam-diam di apartemen tempat. Kamu sembunyikan pembantu yang kamu hamili? Roka menandok, wajahnya memucat. Ini bukan lagi ruang makan, ini ruang penghakiman. Aku khilaf, Nat. Nadia menghela napas. Khilaf? Ya, enak banget alasannya. Kamu pegang tubuh perempuan lain di rumah yang aku urus. Kamu hengkerkan kepercayaan yang kita bangun 6 tahun. Kamu nodai perempuan polos yang kamu gaji. Dan kamu sebut itu hilaf? Raka mencoba meraih tangan Nadia. Aku minta maaf. Aku gak pernah berniat ninggalin kamu. Aku sayang kamu. Nadia menarik tangannya cepat. Ia berdiri. Kamu sayang aku, sementara kamu tidur dengan perempuan lain di belakangku. Kamu hancurkan rumah tangga ini. Dan kamu masih bicara soal cinta. Suasana semakin tegang. Raka bangkit dan memegang kepalanya. Aku bingung, Nat. Aku beneran nyesel. Aku panik. Sari bilang dia hamil. Aku juga belum tahu harus gimana. Nadia mendekat, berdiri tepat di hadapan suaminya. Dengar baik-baik. Aku tidak akan teriak. Aku tidak akan histeris. Karena aku tahu kamu akan lebih panik kalau aku tetap tenang. Dan sekarang, aku ingin kamu mendengar keputusan terakhirku. Rakat menatapnya dengan cemas. Aku tidak akan gugat cerai hari ini, ucap Nadia mantap. Aku akan minta kamu menandatangani surat kuasa yang akan mengalihkan semua harta bersama menjadi atas namaku. Rumah, mobil, rekening, semuanya. Lalu setelah itu, kamu boleh tinggal di luar. Pilih, kamu yang pergi, atau aku yang pergi bersama seluruh aset kita. Raka tercengang. Kamu gak bisa, aku bisa. Dan aku akan potong Nadia cepat. Dan satu hal lagi, kamu akan tetap bertanggung jawab atas anak yang kamu buat. Tapi bukan sebagai suami dari dua wanita. Kamu hanya akan menjadi ayah di atas kertas, tanpa pernah lagi menyentuh kehormatan wanita manapun yang kamu rusak. Raka terdiam. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kalau kamu menolak menandatangani, lanjut Nadia, aku akan laporkan semua bukti ini ke media. Rekaman, foto, video, isi chat, semuanya. Reputasimu sebagai konsultan pajak, pebisnis, dan pria terhormat akan hancur. Raka menatapnya tak percaya. Nadia mendekat, membisikkan kalimat terakhir sebelum berbalik meninggalkan ruang tamu. Aku tidak tega. Raka, kamu yang lebih dulu menghancurkan rasa sayangku. Sekarang, biar aku hancurkan egomu. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Aid diam di ruang kerja, menatap Curtis yang harus ia tanda tangani. Di atasnya, nama Nadia tertulis jelas sebagai penerima kuasa penuh atas semua harta yang mereka bangun bersama. Dan di ruang lain, Nadia duduk sendiri di balkon lantai 2, memandangi langit yang mendung. Di tangannya, ia menggenggam foto pernikahannya 6 tahun lalu. Foto yang dulu penuh harapan, kini hanya kenangan yang menyakitkan. Tapi Nadia tidak menyesal. Ia mungkin dikhianati, tapi ia tidak akan jadi korban. Ia akan jadi perempuan yang berdiri paling kuat, bahkan setelah kepercayaannya dihancurkan oleh pria yang paling ia cintai. Sudah 3 hari sejak konfrontasi itu terjadi. Raka kini tak lagi tidur sekasur dengan Nadia. Ia pindah ke kamar tamu atas permintaan istrinya. Bukan karena Nadia ingin menyiksanya dengan jarak, melainkan karena ia tahu rasa percaya yang dulu membalut keintiman mereka sudah musnah. Sari tetap tinggal di rumah atas permintaan Nadia, bukan sebagai pembantu, tapi lebih sebagai wanita yang kini sedang menunggu nasib dan kejelasan. Perutnya masih datar, tapi 2 minggu kehamilan sudah terkonfirmasi melalui pemeriksaan dokter. Nadia tahu ia memiliki 2 pilihan besar, mempertahankan rumah tangga demi status, atau membebaskan dirinya dari ikatan yang sudah ternoda, tapi tak semudah itu. Dalam dirinya, ada peperangan yang hebat, antara rasa cinta yang perlahan mati, dan rasa sakit hati yang membara. Pagi itu, Nadia berdiri di depan cermin kamarnya. Ia mengenakan setelan kerja berwarna krem. Wajahnya tampak lelah, tapi penuh ketegasan. Telepon genggamnya berdering. Dari seberang, suara sahabatnya, Dina, seorang pengacara senior yang sudah menemaninya sejak awal masalah ini muncul. Surat kuasa aset udah dicek, semua aman. Kalau dia udah tanda tangan, kamu tinggal daftarkan ke notaris dan kantor pertanahan. Dalam seminggu semuanya bisa atas namamu. Nadia mengangguk sambil menatap bayangan dirinya sendiri. Terima kasih, Din. Aku akan pastikan dia tanda tangan minggu ini. Tapi Nat, kamu yakin tetap tinggal bareng dia sampai saat itu? Nadia terdiam sejenak. Aku cuma perlu pastikan dia merasa bersalah sampai akhir. Setelah itu, aku pergi. Tapi bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang. Di sisi lain rumah,
Raka duduk di ruang kerja. Wajahnya kusut, kantong matanya menghitam. Ia membaca berulang-ulang surat kuasa yang diberikan Nadia. Ia tahu konsekuensinya besar. Jika ia menandatangani, seluruh aset termasuk rumah yang ia banggakan akan menjadi milik Nadia sepenuhnya. Tapi jika ia menolak, Nadia siap membeberkan semuanya. Ia bisa kehilangan nama baik, pekerjaannya, dan semua yang sudah ia bangun bertehen-tehen. Sementara itu, Sari semakin tertekan. Ia merasa bersalah. Setiap kali berpapasan dengan Nadia, ia menunduk. Tapi Nadia tak pernah berteriak atau memaki, hanya senyum tipis dan kalimat-kalimat singkat yang tak pernah menghakimi. Justru itu yang membuat Sari semakin tertekan. Siang itu, ketika rumah sedang sepi dan hujan rintik turun, Raka memberanikan diri mengetuk pintu kamar Nadia. Setelah mendapat izin masuk, ia berdiri di ambang pintu dengan wajah menyesal. "Aku udah baca surat itu," ucapnya pelan. Nadia tetap duduk di kursi dekat jendela, membaca dokumen. "Kamu akan tanda tangan?" tanyanya tanpa menoleh. Raka mengangguk pelan. "Kalau itu bisa sedikit menebus kesalahanku." "Ya, aku akan tanda tangani." Nadia menutup dokumennya. Ia berdiri, mendekat pada Raka, lalu menatap mata pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. "Kamu tahu kenapa aku masih tinggal di rumah ini?" tanya Nadia pelan. Raka menggeleng. "Bukan karena aku masih berharap padamu, tapi karena aku ingin kamu tahu rasanya kehilangan. Sedikit demi sedikit, aku ingin kamu lihat betapa besar kerusakan yang kamu buat. Aku ingin kamu saksikan sendiri saat aku mengambil kembali kendali atas hidupku dan meninggalkanmu dalam keadaan yang tidak utuh." Raka menandok, tak sanggup membalas tatapan itu. "Aku akan pastikan Sari dan bayinya tidak terlantar," lanjut Nadia. "Tapi bukan karena kamu, karena aku tidak ingin ada anak yang lahir dari dosa, lalu dibiarkan tumbuh tanpa kejelasan." 2 hari kemudian, Raka akhirnya menandatangani semua dokumen, surat kuasa, pengalihan aset, dan kesepakatan tanggung jawab finansial terhadap anak yang dikandung Sari. Semuanya ditandatangani tanpa syarat. Dan malam itu, saat Raka menyerahkan berkas itu pada Nadia, ia hanya bisa berkata pelan, "Aku benar-benar menyesal." Nadia menerima dokumen itu dengan tangan tenang. "Penicillin itu tak akan mengubah apapun, tapi setidaknya kamu belajar bahwa pengkhianatan, sekecil apapun, bisa menghancurkan dunia seseorang." Keesokan harinya, Nadia mulai mengemas barang-barangnya. Ia tidak lagi ingin tinggal di rumah itu. Setelah proses pengalihan selesai, ia akan menyewakan rumah itu dan memulai hidup baru di tempat lain. Sari, yang melihat Nadia memasukkan pakaian ke dalam koper, memberanikan diri untuk masuk. "Bu Nadia." Nadia menoleh. Wajahnya tetap lembut. "Saya mau minta maaf lagi, Bu. Saya nggak akan pernah cukup kuat bayar semua kesalahan ini." Nadia mendekatinya. Ia menggenggam tangan Sari. "Kamu tidak sepenuhnya salah. Kamu masih muda. Kamu takut dan kamu dibohongi. Tapi sekarang kamu tahu, kamu harus lebih kuat karena kamu akan jadi ibu." Air mata Sari menetes. Tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena dihormati oleh wanita yang seharusnya paling terluka. "Aku akan bantu kamu sampai kamu bisa mandiri," kata Nadia. "Tapi jangan pernah biarkan kesalahan yang kamu alami jadi alasan untuk menyerah dalam hidup." Sari hanya bisa mengangguk sambil menangis. Tak ada pelukan, tak ada pelampiasan. Hanya keheningan yang menyatukan dua perempuan yang soma-soma disakiti oleh pria yang sama. Di kamar tamu, Raka duduk sendiri. Ia mendengar suara koper diseret. Ia tahu Nadia akan benar-benar pergi. Tapi yang paling menyakitkan bukan kepergiannya, melainkan tatapan terakhir Nadia sebelum keluar dari pintu rumah. "Aku sudah memilih, bukan untuk memaafkanmu, tapi untuk memaafkan diriku sendiri. Karena terlalu lama bertahan pada seseorang yang tidak layak aku perjuangkan." Dan pintu itu tertutup, membawa serta cinta, harapan, dan seluruh harga dirinya yang sudah ia pulihkan dengan cara paling elegan. Setelah hari-hari penuh pergolakan, Nadia telah membuat keputusan yang bulat dan tidak bisa ditawar lagi. Ia tahu bahwa rumah tangga yang pernah ia bangun bersama Raka kini sudah hancur berkeping-keping. Dan satu-satunya jalan agar dirinya bisa bangkit kembali adalah dengan mengambil alih kendali atas hidupnya sendiri. Namun, balasannya bukan hanya berupa perpisahan biasa. Nadia ingin memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada Raka. Minggu pertama setelah perpisahan, Nadia mulai melangkah dengan tekad yang kuat. Ia pindah ke sebuah apartemen kecil di pusat kota Jakarta, cukup jauh dari rumah mewah yang dulu mereka tinggali bersama. Apartemen itu sederhana, namun nyaman. Nadia ingin memulai hidup baru tanpa kemewahan, tapi dengan harga diri yang tak bisa dijual.
Di hari yang sama, Nadia menghubungi beberapa sahabat dekat dan pengacara yang selama ini mendukungnya. Ia mulai menyusun rencana besar untuk membangun karirnya kembali, sekaligus melindungi dirinya dan Sari beserta bayi yang dikandungnya. Nadia mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan rumah tangga. Yayasan itu ia beri nama Harapan Baru, sebagai simbol kehidupan baru bagi wanita-wanita yang mengalami nasib serupa dengannya. Dengan dana yang awalnya berasal dari tabungan pribadi dan sedikit bantuan dari relasi bisnis, Nadia mulai mengadakan pelatihan keterampilan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum bagi para perempuan yang membutuhkan. Semangatnya yang menggebu menginspirasi banyak orang. Bahkan media mulai meliriknya sebagai sosok wanita tangguh. Di sisi lain, Raka merasakan kehancuran yang sangat dalam. Setelah menandatangani pengalihan aset, ia hanya menerima gaji kecil dari bisnis yang dulu dibangun bersama. Ia kehilangan rumah, mobil, dan akses ke rekening bank yang selama ini jadi simbol kekuasaannya. Ia mencoba menghubungi Nadia, tapi tak ada balasan. Bahkan ketika mencoba menemui Sari, perempuan yang kini jadi ibu anaknya, ia juga ditolak dengan halus. Raka mulai menyadari bahwa balasan Nadia bukan hanya soal materi, tapi soal kehormatan dan harga diri yang ia robek sendiri. Suatu sore, Nadia menerima undangan talk show di salah satu stasiun televisi nasional, di hadapan kamera dan ribuan penonton. Nadia bercerita tentang pengalamannya tentang cinta yang berubah jadi pengkhianatan, tentang luka yang diubah menjadi kekuatan, dan tentang pentingnya seorang wanita untuk berdiri tegak meskipun dunia runtuh di sekitarnya. Kita semua punya kesempatan kedua dalam hidup, ujar Nadia dengan suara tegas. Tapi kesempatan itu hanya datang kalau kita berani mengambilnya. Tanpa menoleh ke belakang, ucapan Nadia mendapat tepuk tangan meriah. Banyak wanita yang menghubungi yayasannya, mengaku terinspirasi dan bersemangat untuk memulai hidup baru. Tak disangka, kabar tentang Nadia dan yayasannya tersebar hingga ke telinga Raka. Suatu malam, saat ia sedang termenung di apartemen kecilnya, sebuah video wawancara Nadia muncul di layar televisinya. Ia menatap sosok wanita yang dulu ia sakiti, yang kini berdiri di hadapan publik dengan kepala tegak, penuh percaya diri dan kekuatan. Raka merasa terpukul, namun dalam hatinya ada benih penyesalan yang mulai tumbuh. Ia sadar balasan Nadia bukanlah kebencian, melainkan kemenangan-kemenangan dari seorang wanita yang pernah ia hancurkan. Keesokan harinya, Nadia menerima surat dari Raka. Isinya singkat, namun syarat makna. Aku minta maaf atas semua yang telah aku berharap suatu hari kamu bisa memaafkanku. Aku akan bertanggung jawab atas anak kita dan berusaha menjadi ayah yang baik. Nadia menatap surat itu dengan tenang. Ia tahu maaf itu penting, tapi yang lebih penting adalah masa depan yang akan ia bangun, bukan masa lalu yang sudah berlalu. Dengan langkah mantap, Nadia menutup surat itu dan meletakkannya di meja. Ini bukan soal memaafkan atau tidak, bisiknya pada diri sendiri. Ini soal aku memilih hidup yang lebih baik. Hari-hari berlalu. Nadia terus memperjuangkan yayasannya, memberikan harapan dan kekuatan bagi banyak perempuan. Sementara Raka belajar dari kesalahannya, perlahan berusaha memperbaiki diri dan menjadi ayah yang bertanggung jawab. Balasan Nadia bukanlah balas dendam yang pahit, tapi pembuktian bahwa seorang wanita bisa bangkit, bahkan setelah dihancurkan. Dan itulah pelajaran paling menyakitkan sekaligus paling berharga yang pernah Raka terima dalam hidupnya. Waktu terus berjalan, dan Nadia semakin bersinar sebagai sosok perempuan yang penuh kekuatan. Meski hatinya pernah hancur berkeping-keping, ia memilih untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Justru, luka itu menjadi sumber kekuatan yang mendorongnya maju. Setiap pagi, Nadia membuka pintu Yayasan Harapan Baru dengan senyuman dan semangat. Ia menyapa para perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan, memberikan pelukan hangat dan kata-kata penyemangat. Sakit itu memang nyata, katanya suatu hari saat memberikan motivasi, tapi jangan biarkan rasa sakit itu menjadi penghalang untuk bangkit. Jadikan ia bahan bakar untuk melangkah lebih kuat. Di antara perempuan-perempuan yang datang, ada yang membawa cerita lebih memilukan. Seorang ibu muda yang kehilangan suaminya secara tragis, seorang wanita yang dikhianati pasangannya, dan seorang remaja yang mencoba lari dari masa lalu kelam. Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu betul bagaimana rasanya ditinggalkan, dikhianati, dan merasa sendiri di tengah dunia. Namun ia juga tahu, ada cahaya di ujung terowongan itu. Ia ingin menjadi cahaya itu bagi mereka. Suatu hari, Sari datang membawa bayi kecilnya, Payet, lucu, dengan mata besar dan senyum polos yang mampu melembutkan hati siapa saja yang melihatnya.
Nadia menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia membantunya mengurus bayi, memberikan bimbingan tentang parenting, dan mendukung Sari untuk melanjutkan sekolah sambil bekerja. Anak ini bukan beban, Nadia sering berkata. Dia adalah berkah dan masa depan baru. Sari menatap Nadia dengan penuh rasa terima kasih. Bu, aku nggak tahu harus gimana tanpa ibu. Terima kasih sudah percaya dan mendukung aku. Nadia tersenyum. Kita semua butuh keluarga, walau bukan yang sempurna. Di tengah kesibukan yayasan dan kehidupan barunya, Nadia mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai konsultan pemberdayaan perempuan di sebuah lembaga internasional. Ini adalah kesempatan emas untuk mengembangkan jangkauan dan dampak positif yang ia bisa berikan. Namun, ada satu hal yang membuat Nadia ragu. Tawaran itu mengharuskannya tinggal di luar negeri selama beberapa tahun. Jauh dari Indonesia, jauh dari tanah kelahirannya. Di malam yang tenang, Nadia duduk di balkon apartemennya, memandangi bintang-bintang. Ia memegang foto suaminya Raka, yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah luka ini sudah cukup sembuh untuk membiarkan dirinya melangkah ke babak baru? Apakah ia siap membuka lembaran baru, dengan atau tanpa Raka? Tak lama kemudian, Nadia menerima telepon dari Raka. Suaranya terdengar berbeda, lebih dewasa dan penuh penyesalan. Nadia, aku ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mengubah hidupku. Aku belajar banyak dari apa yang terjadi. Aku juga ingin bertemu dan berbicara, tapi hanya jika kamu siap. Nadia terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia tahu ia sudah kuat. Ia sudah bisa memaafkan bukan karena ia melupakan, tapi karena ia memilih kebebasan. Dengan suara lembut, Nadia menjawab, Raka, aku sudah memilih jalanku. Aku berharap kamu juga menemukan jalanmu. Untuk sekarang, aku lebih fokus pada harapan dan masa depan. Mereka pun mengakhiri pembicaraan dengan damai. Hari-hari terus berjalan. Nadia semakin menguatkan dirinya, dan banyak perempuan lain yang terluka menjadi kuat. Ia tahu, hidup bukan tentang siapa yang pernah menyakitimu, tapi tentang bagaimana kamu bangkit dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dari luka yang dalam, Nadia menemukan kekuatan yang sesungguhnya, dan itu adalah balasan terindah yang bisa ia berikan pada dirinya sendiri dan pada pria yang pernah mengkhianatinya. Musim berganti, dan begitu pula hidup Nadia, dari perempuan yang pernah terpuruk karena pengkhianatan dan luka mendalam, kini ia berdiri tegak dengan penuh percaya diri. Setiap langkah yang ia ambil selalu dipenuhi dengan tekad untuk memperbaiki masa depan, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga untuk banyak perempuan yang pernah mengalami nasib serupa. Pagi itu, Nadia kembali ke kantor Yayasan Harapan Baru. Suasana kantor terasa hidup. Para staf dan relawan sibuk menyiapkan agenda seminar dan pelatihan bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi. Nadia melangkah masuk dengan senyum hangat yang tak pernah hilang dari wajahnya. Ia disambut oleh sorot mata penuh kekaguman dari para staf dan klien yayasan. Salah satu wanita muda datang menghampirinya dengan mata berbinar. Bu Nadia, aku sudah daftar untuk pelatihan bisnis online minggu depan. Aku ingin mulai hidup mandiri, ucapnya dengan semangat. Nadia merangkul wanita itu. Bagus sekali. Ingat, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan. Beberapa bulan terakhir, yayasan yang didirikan Nadia berkembang pesat. Bantuan dari pemerintah dan organisasi internasional mulai mengalir, memungkinkan Nadia untuk membuka cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia. Media pun semakin sering menyoroti keberhasilan Yayasan Harapan Baru. Sebagai pelopor pemberdayaan perempuan, Nadia yang dulu menjadi korban, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di sela-sela kesibukannya, Nadia tak lupa mengunjungi Sari dan bayi kecilnya. Perkembangan bayi itu menggembirakan, dan Sari sudah mulai kembali bersekolah berkat bantuan yayasan. Bu, aku nggak tahu harus bilang apa selain terima kasih, kata Sari dengan mata berkaca-kaca. Nadia tersenyum lembut. Kamu sudah berjuang keras, Sari. Jangan pernah berhenti bermimpi. Di sisi lain, Raka menjalani hidup yang berbeda. Ia memulai bisnis kasil-kosilan dan berusaha menata diri menjadi ayah yang lebih baik. Meski tak lagi hidup mewah seperti dulu, ia belajar banyak tentang arti tanggung jawab dan kesetiaan. Suatu hari, Raka datang ke kantor yayasan tanpa pemberitahuan. Ia ingin berbicara langsung dengan Nadia, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar berubah. Nadia menerima kedatangannya dengan sikap tenang dan profesional. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang luka, dan tentang bagaimana masing-masing berusaha bangkit. Nadia, aku ingin berterima kasih. Kamu sudah mengajarkanku arti sesungguhnya dari sebuah kesalahan dan bagaimana memperbaikinya,
ujar Raka dengan tulus. Nadia mengangguk. Aku juga bersyukur atas pelajaran yang kita dapat. Tapi hidup terus berjalan. Aku harap kamu menemukan jalanmu. Hari semakin sore. Matahari mulai tenggelam di balik gedung Gidang tinggi kota Jakarta. Nadia berdiri di balkon kantor yayasan, memandang ke langit yang berwarna jingga keemasan. Ia tersenyum. Di hatinya ada damai yang tak tergantikan. Luka lama telah berubah menjadi kekuatan, dan masa depan terbentang penuh harapan. Nadia tahu, ia sudah siap melangkah ke babak baru dalam hidupnya dengan hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih besar, dan semangat yang tak pernah padam. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah hampir setahun sejak Nadia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Setiap detik yang telah dilaluinya penuh dengan perjuangan, air mata, dan kebangkitan. Kini, Nadia berdiri sebagai sosok perempuan mandiri yang dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Yayasan Harapan Baru yang didirikannya telah membantu ratusan perempuan yang mengalami luka serupa luka pengkhianatan, kekerasan, dan ketidakadilan. Dari sana, banyak kisah berubah menjadi harapan dan masa depan yang cerah. Suatu hari, saat seminar besar yayasan berlangsung di sebuah gedung megah di pusat kota, Nadia berdiri di panggung, menatap ribuan mata yang menunggu kata-katanya. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Kita semua pernah terluka, pernah dikhianati, dan merasa sendiri. Tapi percayalah, luka itu bukan akhir dari segalanya. Dari luka itu, kita bisa bangkit dan membangun kehidupan baru yang lebih baik." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Nadia menatap ke arah beberapa wajah yang tampak berlinang air mata, tanda bahwa kata-katanya menyentuh hati mereka. Setelah acara, Nadia berjalan menuju ruang belakang. Di sana, Sari menunggu dengan bayi yang kini sudah mulai belajar merangkak. "Kamu sudah jadi inspirasi banyak perempuan, Bu," kata Sari dengan mata penuh kekaguman. Nadia tersenyum hangat. "Ini semua bukan tentang aku, tapi tentang kita. Tentang perempuan yang berani bangkit." Sementara itu, Raka hadir di acara itu sebagai tamu undangan. Ia telah berubah, lebih dewasa dan penuh penyesalan. Setelah acara selesai, ia berkesempatan berbicara dengan Nadia. "Terima kasih Nadia," ucapnya tulus. "Aku belajar banyak dari semua ini. Aku harap suatu saat aku bisa menjadi ayah yang layak bagi anak kita." Nadia menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan tenang, "Perubahanmu adalah hadiah terbaik yang bisa kau berikan. Aku berharap kamu tetap pada jalan itu." Malam itu, saat bintang mulai bermunculan di langit Jakarta, Nadia duduk di balkon apartemennya, memandangi langit yang penuh harapan. Dulu, ia adalah seorang istri yang dikhianati, seorang perempuan yang terluka dalam sunyi. Namun kini, ia adalah simbol kekuatan dan keberanian. Ia telah membuktikan bahwa balasan terbaik dari sebuah luka bukanlah dendam, tapi kebangkitan. Dan dari kebangkitan itulah lahir kehidupan baru yang penuh harapan.